Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Saya Uslo Ibrahim. Selamat datang di Ini Karya Gue bersama Raisa. Raisa. Yeay, 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 yeay. Kita akan Selamat siang membahas semuanya. lagu Raisa yang Jatuh Hati. Benar. Ini tahun berapa ya? 2015. 2015 dari Jadi tepat album. 10 tahun yang lalu. Berarti dari Oh, iya. 2015 tuh album. Ini nggak ada rumah deh kayaknya. Single Oh dong. ini single. Oh waktu ini itu. single, nggak ada Sebelum- albumnya, single. Sebelum album Handmade. Oh. Jadi udah lupa. Ya jangan gitu dong, masa udah lupa. Iya. Udah 10 tahun yang lalu. Cuma gue berusaha ingat-ingat lagi. Apa yang lu Lagu ingat gue dari judulnya Jatuh Hati. Ini adalah lagu yang kalau tadi Oslo nanya apa lagu yang gak akan pernah ditinggalkan di atas Ya. panggung. Itu lagu Jatuh Hati. Karena menurut gue lagu ini tuh lagu pertama yang gue pede nyebut diri gue penulis lagu. Kenapa? Karena bagus. Bagus. Karena bagus, liriknya bagus. Terus habis gitu nadanya juga gak tau deh kok. Pokoknya gue ngerasa lagu ini tuh pertama bangga banget gitu. Karena sebelum nulis lagu ini gue kan udah ada 2 album. Dan gue nulis juga. Tapi di sini tuh gue merasa kayak oke, ini gue nulis emang bener-bener inspirasi. Gue nelpon waktu itu sama Iva Fahir. Gue nelpon Iva, gue ada ide lagu, gue harus datang ke rumah lo. Terus habis itu jadilah lagu ini dalam sekejap. Jatuh Hati. Idenya tuh lu bilang ada ide lagu, ide lirik, ide tema atau ide notasi? Gue biasanya kalau ada ide tuh lebih ke lirik sih. Jadi terkadang kalau gue kepanggilnya lebih dari lirik. Lirik ini cocoknya nadanya apa, lirik ini, mood ini cocoknya chordnya apa, lebih kayak gitu cara mikirnya. Jadi ini salah satu dari sedikit lagu gue yang gue bisa mainin sendiri di piano. Karena gue gak jago, tapi ini di C. Cuman kalau lagi live gue naik setengah, biasanya di C. Karena kalau di C kayak kurang ceria. hype gitu. Jadi biasanya gue kalau live agak naik setengah. Kita mulai dari awal. Iya. Coba The reverse. Mas Persatu. boleh ding Coba ding. Ican, mainkan Cad. Main kan. Dari C, dari Oh C. gak apa-apa di C aja. Gak apa-apa. Dari C. Terus dia, ya gue Dia mau ngambil kapo tadi, Gak apa-apa. mau pakai cheese dia tadi. Gak apa ini kan Tenang lagi, aja, santai, kan lagi santai. gak hype. Tetap Gak Tapi hype. kalau mau cis juga dia jago kok, jago dia, Dia jago. jago santai-santai dia jago. Iya. Gak apa-apa kan lagi gak hype. Di cis aja nggak apa-apa dia emang bisa dia. Ican jago. Jago deh, jago. Jago. Mak rasain lu Cad. Oke. Iya. Ayo di cis aja. Kita mulai dari awal. Ini adalah menurut gue sangat deskriptif. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh. Aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Nah, stop dulu sampai situ. Kita bahas dulu 2 bait. Jadi Bisa lanjut aja nggak? Kayak enak banget. Sabar. Kan ini bukan Jadi- sesi manggung, ini bukan Oh, sesi iya, sorry, manggung, sorry, ini sorry. sesi penjelasan. gue mau menjelaskannya lebih di lirik kali ya, karena Ya. kenapa gue bilang bukan jatuh cinta, Tapi jatuh hati. namun jatuh hati. Menurut gue kalau jatuh cinta tuh ada rasa-rasa posesifnya. Ya nggak sih, kalau kita jatuh cinta sama orang kan kita maunya dia sama kita doang, ini kita cemburu apa segala macam. Cuma kalau jatuh hati tuh kayak antara lebih pure, lebih lebih innocent, lebih platonik mungkin. Jadi kita tuh bener-bener pengen deket sama orang itu. Kan ada kan, bolehkah aku selalu di dekatmu? Iya. Cuma belum tentu pengen memiliki. Berarti nggak mengharap Oh. untuk berbalas berarti ya? Jadi kayak mungkin ini ke teman Oh, atau ke sebuah sosok, kayak misalkan ke orang yang kita anggap dia tuh muse gue, atau dia tuh guru gue, atau dia tuh orang yang gue anggap sebagai mentor, kayak gitu tuh bisa banget di Jatuh hati. jatuh hati kan. Kalau jatuh cinta ada rasa ingin memiliki. Ingin memiliki, ada desire, ada apa, macem-macem lah. Kalau jatuh cinta kita semua udah tahu lah ya. Kalau jatuh hati itu bisa kagum doang aja itu jatuh hati. Iya, jatuh hati
itu menurut gue ciri-cirinya adalah Coba nyanyi dong dari situ. tidak harus memiliki. Coba dari Tapi apa? selalu di dekatmu. Oh. Makanya banyak yang bilang lagu ini tuh kan menurut gue lagu ini gak galau ya. Jadi gue suka lagu ini karena lagu ini tuh gak galau, gak seperti lagu gue yang lainnya. Tapi banyak orang yang bilang lagu ini tuh lagu friendzone. Jadinya Oke, bisa di situ ya benar. ujung-ujungnya galau juga. Gitu. Jadi tergantung ngelihatnya gimana. Jadi gue merasa kata-kata terinspirasi ini salah satu kata-kata nyeleneh pertama yang pernah gue pakai di lagu-lagu gue. Karena sebelumnya ya lumayan standar lah kayak cinta, nggak pernah ada kata-kata yang jauh-jauh dari yang puitis-puitis gitu. Nah di sini mungkin gue udah mulai belajar. Oh ternyata kata-kata tuh banyak ya, kata-kata hari-hari yang bisa kita pakai di dalam lagu, nggak cuma harus puitis-puitis doang gitu. Kayak gini, terinspirasi, tersihir kayak gitu. Gue pengen pakai kata-kata yang lebih dari kayak gue tuh suka sama lo. Tapi kenapa gue suka sama lo tuh banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu lagi mau digombalin orang, jangan cuma kayak aduh kamu cantik banget. Biasa. Ya biasa. Kamu cute banget. Aku terinspirasi hatimu ya gak? Aku tersihir jiwamu ya gak? Aku terkagum pada caramu melihat dunia ya gak? Berarti ini sebetulnya bukan penampilan ya yang lagi dibahas ya, bukan Betul. Bukan ketertarikan pada yang di luar ya. Betul. Jadi tapi di sini juga ada harapan kita untuk semoga dia tuh tahu gitu loh perasaan kita. Jadi gue nggak menutup-nutupi bahwa aku tuh kagum sama kamu gitu. Aku harap kau tahu bahwa aku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu. Ini kata kunci di lagu ini sih menurut gue. Ku tak harus memilikimu, tapi boleh nggak di deket-deket kamu. Di deket kamu tuh maksudnya lebih ke arah lo jadi apa ya, emergency contact gue lah ibaratnya. Kalau gue ada sesuatu yang bagus atau buruk terjadi, gue pengen kasih tahu lo dan kebalikannya gitu. Cuma bukan berarti harus memiliki. Dekat aja udah seneng gitu ya. Dianggap akrab aja udah bahagia gitu. Menurut aku tuh ini tuh lebih ke arah orang yang kita kagumi secara kayak semacam mentor gitu lah. Bukan mentor juga yang kayak lebih tua apa guru atau apa enggak. Cuma kayak orang yang gue kagumin cara dia mandang dunia sehingga gue pengen kayak gitu juga gitu. Orang yang menginspirasi. Makanya ada kata-kata terinspirasi. Betul, orang yang menginspirasi kita gitu. Lanjut Chad. Terus rada sama semua, sama lagi. Cuma liriknya cuma segitu doang. Ada ruang hatiku, bridge doang yang beda tuh. Aku bukan jatuh. Oh iya, katanya cinta memang banyak bentuknya. Coba yang bagian itu. Oke. Katanya cinta, bridge-nya. Kita harus minta boleh kata sudah dulu. Chan. Gimana sih nih? Dari bridge. Dari mana? Katanya cinta, bukan nih. Memang banyak. Oh ya oke. Dari A minor ya? Ya. Katanya cinta memang banyak batunya. Ku tahu pasti sungguh aku jatuh hati. Terus naik. Keterpikat pada. Lanjut lagi ke sana. Jadi katanya cinta memang banyak bentuknya. Ya makanya itu yang gue bilang, cinta tuh macam-macam. Ada juga bentuk cinta yang kayak begini gitu. Yang kayak kagum, terinspirasi, kita ingin berada di dekat dia tapi bukan berarti pengen memiliki gitu. Kayak cinta tuh gak cuma satu bentuknya doang kayak oke, udah cinta antara cowok sama cewek atau cinta antara suami istri pacar gitu. Cinta romantis, tapi cinta tuh macam-macam bentuknya gitu. Waktu ketemu Iva udah ada judul Jatuh Hati itu? Belum. Cuman waktu itu gue inget banget pas gue bikin lagu ini, gue itu kayak aduh cita-cita gue pengen lagu ini kayak
sempurnanya Andra and the Backbone. ininya maksudnya kayak impactnya gitu. Oke. Soalnya kan gue kayak pokoknya gue pengennya akustik, pengennya simple, dadada. Terus lagu itu kan aduh bagus banget dan juga sangat sehits itu kan. Dan gue selalu nyanyi lagu itu, gue kayak oke, gue pengen lagu ini punya impact yang sama kayak kalau gitu sempurna gitu. Jadi lahirlah lagu Jatuh Hati ini. Tapi ini benar-benar lagu pertama yang bikin gue bisa pede kayak oh ya aku tuh Aku penulis songwriter. Aku songwriter. Dan juga ini jadi standar aku sendiri buat lagu-lagu yang berikutnya gitu. Standar apanya nih yang Standar terhadap diri gue sendiri. Pokoknya gue udah punya lagu Jatuh Hati. Next gue nulis lagu lagi gak boleh lebih jelek dari ini. Lebih ngasal dari ini. Iya ya. Ini berapa lama waktu itu bikin sama Iva? Cepet banget. Gue kalau datang udah dengan inspirasi, which is sangat jarang. Biasanya kan emang workshop, mulai dari nol, ngarang itu lama. Tapi kalau udah datang dengan inspirasi, biasanya gue cepet sih kayak mungkin sejam. Ya makanya ketika bertemu Iva udah ada di kepala ya. Nada gimana, tema apa. Lirik langsung saat itu juga bareng ketika bikin lagu? Iya, lirik langsung saat itu juga. Terus gak tau deh pokoknya saat itu sangat terinspirasi. Dan juga ini kan sebenarnya semuanya serba simpel ya. Karena message yang disampaikannya tuh jelas gitu. Gak terlalu perlu berbelit-belit. Gue cuma pengen ngasih tahu ke lo. Gue sangat menghargai lo dan gue sangat terinspirasi sama lo, titik gitu. Jadi gak perlu banyak deskripsi yang macam-macam. Gak perlu ada jalan cerita yang naik turun atau apa. Pokoknya intinya gue cuma mau ngasih tahu lu nih. Gue harap lu tahu bahwa gue jatuh hati sama lo, titik. Jadi menurut gue lagu yang semakin simpel tuh sebenarnya lebih susah karena harus to the point. Cuma ya lagu ini lumayan. Tapi kalau lagu ini berarti kalau Ku Tak Harus Memiliki, kalau dia mau boleh. Kalau dia nggak gitu. Iya benar juga tuh. Kalau lu nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau, aku dengan senang hati apa gimana? Bisa dimaknai seperti itu. Ya terserah kan sebenarnya lagu tuh bisa nggak cuma dari sudut pandang gue doang. Tapi tergantung kehidupan orang masing-masing. Cuma kalau misal di lagu ini menurut gue bukan perasaan yang kayak gitu. Ya soalnya kan kalau kayak lagu apa Marcel sama siapa ada kan yang ku akui diriku Melalui. sempat ku memuji dalam hatiku, tapi jangan pikir ku akan mencinta, ku hanya kagumi. Hanya memuji. Kalau ini mah kan ku tak harus memiliki, tapi berarti kalau ku tak harus memiliki, kalau dia mau masih oke. Kita ngobrol lagi. Bisa kita obrolin lagi abis ini. Tergantung buat siapa kan, bisa buat mentor tadi kan soalnya. Iya, bisa buat. Kan gitu, tapi kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau, aku dengan senang hati. Bener. Iya, kalau kamu mau ya kita lebih lagi. Cuma terkadang kalau misalkan kita terlalu dekat dengan seorang kayak yang kayak gitu, nanti ujung-ujungnya yang dikagumi nih pada hilang karena udah langsung ketemu sisi manusiawinya. Ini tuh kita tetap jaga jarak karena biar gue sekagum itu, biar kagum terus. Biar terasa bintangnya ya. Iya. Jadi gue tuh pengen kagum terus sama lo sehingga gue gak mau memiliki lo gitu. Gue harus jaga jarak sama lo supaya bisa tetap gue terinspirasi. Iya, ya kadang-kadang ada orang yang kita kagumi begitu akrab, ya ternyata biasa aja. Gini aja ya. Jadi hilang wibawanya ya. Betul. Jadi ini dia admiration dia terhadap seseorang yang menginspirasi dia gitu. Dan tanpa ekspektasi mungkin ya. Iya betul, tanpa ekspektasi. Ya udah, boleh ditandatangan Raisa. Beserta tanggal. Ini buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur Aku mau Jatuh Hati. Kan itu kalau narasi yang ditandatangani oleh Raisa. 14 Oktober silakan lihat Instagram kami @authenticity_id. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkannya. Enggak sih.